dia tidak menggunakan pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu apa? Berdandanlah engkau dengan perbuatan baik, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Berdandanlah engkau dengan perbuatan yang benar. Berdandanlah engkau dengan perbuatan yang kudus. Dan yang paling penting, berdandanlah dalam perjuangan kita bagi pertobatan. Kalau kita adalah orang yang sombong, kalau kita adalah orang yang tinggi hati, lebih mementingkan hal-hal duniawi ini, lebih mengandalkan power orang tuamu, lebih mengandalkan uang orang tuamu, atau lebih mengandalkan ketampanan wajahmu, maka sekarang bertobat. Dan andalkanlah Kristus itu. Kalau kita orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka berzina, orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita harus perlahan-lahan melepaskan itu. Sebab tidak ada upah bagi mereka yang tidak mau berjuang. Dan orang yang tidak mau berjuang tidak mungkin bersekutu dengan domba-dombanya Kristus. Bukan hanya buat orang muda, orang tua juga. Ingatlah hubungan kita yang telah rusak dengan Allah itu. Itu hanya bisa dipulihkan di dalam Dia yang disebut Kristus itu, Yesus dari Nazaret itu. Maka kalau kita tahu bahwa hubungan kita hanya dapat dipersatukan dan dipulihkan di dalam Dia, maka sekarang pertanyaanku, mengapa aku menjadi Kristen dan apakah yang dapat kulakukan bagimu wahai ya Kristus Tuhanku? Sebab hanya Engkau yang sanggup menolongku, Engkau yang sanggup membimbingku kepada seluruh kebenaran yang ada padamu. Jadi kalau kita mau jadi Kristen hanya tentang hal-hal di duniawi, hanya tentang perut, hanya tentang yang di bawah perut, hanya tentang hal-hal jasmani yang dilihat oleh mata, maka kita tidak memiliki iman kepada Dia, sebab Ia pun tidak dapat dilihat oleh mata. Apa yang digambarkan di dalam kitab suci bukanlah gambaran yang sesungguhnya, tapi lebih daripada itu semua. Tapi untuk dapat diusahakan dimengerti oleh kita yang masih hidup dan bertanding di dunia ini, maka dilukiskan dengan bahasa yang di dunia ini. Jadi kepada apakah wahai kamu imanmu kau letakkan? Atas apakah pengharapanmu engkau landaskan? Dan atas dasar batu yang bagaimanakah engkau berdiri? Di dalam Dia yang engkau sebut Tuhanmu itu. Kalau saya hanya berdiri hanya ya khotbah cari uang, atau melayani cari duit, atau hidup orang Kristen ya biasa-biasa saja, datang ke gereja setelah itu tidur cari terus yang lain-lain. Apakah makna sabda Dia yang berkata cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya tambahkan kepadamu? Ingat, yang bermasalah kebusukan jiwaku, kebusukan tubuhku, kematian tubuhmu, kematian lenganmu, kematian kakimu, semua orang mati itu sebab apa? Jiwa kita lah yang telah rusak terlebih dahulu. Sebab hubungan kita dengan Allah itu bukan perkara daging, itu perkara jiwa. Ketika hidupnya berpisah dari kita, maka hidupnya kita tak sanggup menopang tubuh kita ini. Maka semakin lama kita mati. Jadi pada awalnya yang bermasalah adalah jiwa manusia. Dan kalau jiwa itu ingin dipulihkan, maka datanglah kepada Dia yang telah berseru, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi datang kepada Dia, apakah hanya cukup dibaptiskan saja? Lalu kamu bernyanyi di sini, lalu saya berkhotbah di sini, atau kamu bermain di sana? Tidak. Kita datang kepada Dia itu dengan yang kerendahan hati untuk mengakui, apakah aku di hadapan-Mu ya Allah? Dan setelah pengakuan itu hadir, apakah yang akan menjadi buahnya? Pertobatan itu, pengakuan itu bukan hanya tentang menangis-nangis. Kita menangis-nangis tapi tidak ada buah dari tangisan itu. Itu hanya air mata buaya. Tidak berarti. Orang bisa menangis banyak. Tapi kalau tidak ada hasil yang dilahirkan dari tangisan itu, air matamu pun sia-sia. Artinya apa? Kalau Kristus yang bisa memberi kelegaan jiwa kepada kita dan kita mau datang kepada Dia, maka kasihilah Dia dengan melakukan perintahnya. Sebab Ia telah berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi kejarlah kemurnian iman, kejarlah cintamu kepada Dia. Anak-anak muda,
Jangan kau mengusahakan mencari perhatian sama orang lain agar kamu bisa jadi pacarnya, kamu bisa jadi pasangannya. Kamu cari terus. Kamu usahakan banyak hal agar kamu bisa berpasangan dengan baik. Kamu mencari pengakuan dunia tapi kita tidak melayakkan dan memantaskan diri bagi Kristus. Ketika kematian itu tiba, maka lenyaplah maksud-maksud kita. Oleh karena itu mulai dari sekarang renungkanlah. Kau pulang dari pintu gereja ini. Akui dosamu di hadapan Allah dan berdoalah di dalam kamarmu dan mintalah kepada Allah, ya Allah, tuntunlah aku kepada seluruh kebenaran yang daripadamu dan ajarilah aku untuk hidup menurut peraturanmu. Dan tolonglah aku agar bisa menyelesaikan pertandinganku. Pernahkah kita berdoa meminta tolong, meminta Dia menyelamatkan kita, meminta Dia mengasihani kita, dan meminta Dia untuk melindungi kita, agar kita hidup semakin layak di hadapannya? Kalau isi doa kita hanya tentang Tuhan, aku mau ini, mau aku itu, jangan jadi Kristen. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Dia kasih aku pacar yang kerjanya di perusahaan ini. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Aku ganti mobil. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Oh, aku baru saja dapat ini itu. Apakah kamu tidak bisa bersyukur? Apakah salah bersyukur dalam hal itu? Tidak salah. Tapi hal yang terbesar kamu lupakan. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Hal yang terbesar kita lupakan. Apa itu? Pertobatan kita. Sebab tanpa pertobatan, tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sebagai yang terakhir, kalau kita mau memperoleh kelegaan jiwa dan harus datang kepada Kristus itu, dan untuk datang kepada Dia adalah melalui pertobatan. Sekarang, bagaimana caranya bertobat? Cara bertobat ada 3 hal yang kamu butuhkan. Kerendahan hati, kerelaan hati, dan berserah diri. Seperti Daud telah berdoa, ya Allah, berikanlah aku hati yang rela. Hati yang rela untuk apa? Untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang tak berkenan di hadapan Engkau. Kerelaan untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus meminta kerelaan itu sebab kita sendiri tidak akan pernah bisa lemah sebab kita ini di dalam daging yang berdosa. Tapi oleh karena kuasa Dia, hal itu akan diberikan bagi siapa yang meminta. Oleh karena itu Ia pernah berkata, ketuklah, mintalah, maka engkau akan diberi. Apakah yang kita minta kepada Allah? Apakah kita meminta kerelaan hati? Ya Allah, berikanlah aku kerelaan hati agar aku bisa menjalani pertobatanku di dalam kerelaanku, di dalam mengikut Engkau. Kalau egomu masih kuat, kau tidak akan pernah bisa merelakan dirimu. Oleh karena itu mintalah kerelaan hati kepada Allah, agar Ia menuntun kita. Ingat, Roh Kudus itu bukan roh yang suka sensasi. Roh Kudus itu adalah roh yang akan bekerja kalau egomu kamu hilangkan. Kalau egomu kamu kuasai, baru dia bekerja. Saul karena egonya tinggi, roh Allah mundur dari dia. Kan Saul banyak gaya, sok-sokan dia. Maka roh Allah mundur dari dia kan? Jadi jangan harap roh Allah menaungimu kalau kamu merasa sok-sokan. Aku bisa kok sendirian, aku bisa kok bertobat, aku bisa kok. Tapi kalau kita tidak meminta kerelaan hati, kita tidak meminta hati yang rela kepada Dia untuk menyerahkan diri kita kepada Dia, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja, Dia akan mundur dari kamu. Sebab Roh Kudus itu roh yang tenang, memberikan ketenangan bagi jiwamu. Kita baru memperingati turunnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan diturunkan. Tetapi makna Roh Kudus itu diturunkan apa? Ingat, Dia disebut penghibur, Dia disebut penolong. Dia menolong kita dalam hal apa? Dalam hal mengikut Yesus. Mengikut Kristus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa untuk menolong saya dan kamu untuk mengikut Kristus.